Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas L. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kemitraan pembentukan operasi dan perubahan dalam kepentingan kepemilikan. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Amalia Zulfa Latifah dengan NPM akhir 199, yang kedua ada Natania Eka Putri Amanda dengan NPM akhir 223, yang ketiga ada Afisa Fahria Kartika dengan NPM akhir 224, yang terakhir ada Syafira Salsabila Ramadhani dengan NPM akhir 306. Masuk ke materi yang pertama, yaitu karakteristik kemitraan. Jadi, menurut pasal 101 ayat 6 UPA, kemitraan itu dapat didefinisikan sebagai gabungan dua orang atau lebih yang berkesempatan untuk menjalankan sebuah bisnis untuk mencari keuntungan bersama. Nah, setiap mitra itu merupakan agen untuk semua aktivitas kemitraan, yang dimana ia bisa bertindak atas nama mitra tersebut dan mengikat mitra lainnya. Lalu konsep ini tuh dapat diperkuat oleh tanggung jawab tak terbatas yang dimana setiap mitra itu akan bertanggung jawab penuh atas semua utang kerjasamanya, bahkan dengan aset pribadi jika perlu. Lalu materi yang kedua yaitu dasar kemitraan. Nah, sebuah kemitraan itu dapat dilakukan melalui kesepakatan lisan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis demi keuntungan bersama. Meskipun perjanjian lisan ini sah secara hukum, yang membuat perjanjian kemitraan tertulis itu tetap merupakan praktik bisnis yang bijak. Nah, perjanjian tertulis ini sebaiknya merinci beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, jenis produk dan layanan yang akan disediakan serta rincian operasional bisnis lainnya. Lalu yang kedua, ada hak dan tanggung jawab masing-masing mitra dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, ada investasi awal setiap mitra, termasuk nilai yang diberikan untuk aset non-tunai. Yang keempat, kondisi terkait investasi tambahan di masa depan. Yang kelima, ketentuan mengenai penarikan aset. Yang keenam, formula pembagian keuntungan dan kerugian. Dan yang terakhir yaitu prosedur untuk pembubaran persekutuan. Materi selanjutnya yaitu pelaporan keuangan kemitraan. Laporan akuntansi kemitraan itu akan ditujukan untuk kebutuhan mitra, kreditur, dan IRS. Untuk para mitra, menggunakan laporan akuntansi ini digunakan untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan. Sementara untuk kreditur seperti bank memerlukan laporan akuntansi ini untuk mengevaluasi peminjaman. Sedangkan untuk IRS, memakai laporan akuntansi kemitraan digunakan untuk memastikan setiap mitra ini akan membayar pajak atas penghasilan mereka, meskipun kemitraan tersebut tidak wajib membayar pajak federal. Materi selanjutnya yaitu penilaian investasi awal dan pencatatan. Jadi di materi ini dibagi lagi menjadi beberapa subbab. Masuk ke subbab pertama yaitu initial in a partnership. Yang dimana dalam perjanjian kemitraan tersebut, semua aset yang akan diserahkan atau yang diperoleh selama kegiatan usaha berlangsung itu akan dianggap sebagai kepemilikan bersama. Walaupun begitu, kontribusi modal awal dari setiap mitra itu akan tetap dicatat secara terpisah. Kemudian, subbab yang kedua yaitu investasi non-tunai. Jika suatu mitra menyetorkan aset selain kas ke dalam kemitraannya, maka aset tersebut akan dicatat berdasarkan nilai wajar saat disetor. Secara ideal, nilai wajar tersebut akan ditentukan melalui penilaian independen, tetapi dalam praktik biasanya itu akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para mitra jumlah dan jenis aset yang disetor. Sebaiknya tercantum dalam perjanjian kemitraan yang tertulis. Submateri yang ketiga yaitu bonus atau gaji atas investasi awal. Masalah penilaian itu akan muncul ketika porsi modal yang disepakati oleh mitra itu nggak sebanding dengan aset yang benar-benar kita setorkan di awal. Nah, hal tersebut itu menunjukkan adanya kontribusi aset yang tak berwujud atau goodwill seperti keahlian jaringan atau reputasi yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan bonus dan juga pendekatan goodwill. Untuk pendekatan bonus sendiri, itu merupakan aset tak berwujud tidak dicatat, tetapi modal akan disesuaikan langsung antar mitranya. Sedangkan untuk pendekatan goodwill,
atau aset tak berwujud itu akan diakui langsung dan ditambahkan ke pembukuan kemitraan. Nah, sebagai contohnya, ada kasus call itu akan menyetorkan asetnya sebesar $50.000 dan Crow menyetor asetnya sebesar $42.000. Namun mereka itu sepakat akhirnya berbagi modal sama besar atau 50/50. Nah, dari setoran call tadi, call akan memperkirakan nilai kemitraannya tuh sebesar $100.000. Karena Crow hanya menyumbang $42.000, maka dianggap ada aset tak berwujud senilai $8.000 dari Crow. Sehingga jurnal penyesuaian dari dua pendekatan tersebut akan berbeda. Untuk jurnal yang pertama, yaitu dari pendekatan bonus, modal call pada modal Crow, yang dimana nilainya $4.000. Nah, total modal nyata itu sebesar $90.002 dibagi rata, sehingga masing-masing mendapatkan $46. Nah, akibatnya modal call itu akan turun sebesar $4.000 dan modal Crow ini akan naik sebesar $4.000. Lalu jurnal untuk pendekatannya goodwill itu goodwill pada modal Crow sebesar $8.000. Itu disebabkan karena adanya selisih yang dicatat sebagai goodwill. Dengan demikian, total modal itu akan tercatat $100.000 sesuai dengan nilai kemitraan yang diimplikasikan sebelumnya. Submateri yang terakhir di sini ada dua, yaitu ada penarikan pemilik dan juga pinjaman dan uang muka. Nah, untuk penjelasan dari penarikan pemilik, itu merupakan mitra itu tidak memiliki gaji seperti karyawan pada umumnya, melainkan mereka itu akan menarik dana rutin seperti drawing allowance, ataupun salary allowance. Nah, sebagai perkiraan laba yang mereka untungkan. Penarikan itu akan dicatat di akun penarikan untuk memantau jumlahnya apakah sudah sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati. Nah, nantinya pada akhir periode, saldo akun penarikan itu akan ditutup ke akun modal sebelum penyusunan neraca. Lalu, untuk penjelasan pinjaman dan uang muka, seorang mitra itu dapat memberi pinjaman pribadi kepada kemitraan sesuai dengan UPA pasal 401 ayat D, yang dimana pinjaman atau dana tambahan di luar modal yang disepakati itu berhak mendapatkan bunga dan dicatat sebagai kewajiban kemitraan. Sedangkan pinjaman kemitraan kepada mitra itu akan menjadi aset kemitraan. Nah, ketentuan ini tuh sebaiknya diatur dalam perjanjian kemitraan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada operasi kemitraan dan laporan keuangan. Jadi operasi kemitraan ini mirip dengan bisnis yang lain, tetapi ada satu hal penting, yaitu pengeluaran pribadi mitra itu harus dipisahkan dari pengeluaran bisnis kemitraan. Jika pengeluaran pribadi dibayarkan dengan aset kemitraan, itu akan dicatat sebagai penarikan atau dibebankan ke akun modal mitra tersebut. Jadi jenis laporan keuangan kemitraan itu ada 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan modal kemitraan. Laporan modal kemitraan ini adalah laporan yang unik untuk kemitraan yang menunjukkan perubahan modal setiap mitra. Dan yang keempat ada laporan arus kas. Di sini terdapat ilustrasinya. Jadi asumsikan bahwa Rat dan Yan adalah mitra yang berbagi keuntungan dengan rasio 60-40. Data yang relevan dengan akun ekuitas kemitraan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Laba bersih kemitraan pada tahun 2016 itu sebesar $34.500. Kemudian modal RAT pada tanggal 1 Januari 2016 itu sebesar $40.000. Kemudian investasi tambahan RAT tahun 2016 sebesar $5.000. Prefer RAT tahun 2016 sebesar $6.000. Kemudian modal Yan 1 Januari 2016 sebesar $35.000. Kemudian Prive Yan tahun 2016 sebesar $9.000 dan kemudian penarikan Yan 2016 sebesar $3.000. Baik, di sini juga ada laporan modal mitranya Rat dan Yan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Saldo modal per 1 Januari 2016
untuk 60% RAT itu sebesar $40.000. Kemudian yang 40% Yan itu sebesar $35.000 sehingga totalnya $75.000. Kemudian ditambah investasi tambahan yang diperoleh dari RAT sebesar $5.000, kemudian dikurangi dari prive yang dilakukan oleh Yan sebesar 3.000, kemudian dikurangi penarikan oleh RAT sebesar 6.000 dan oleh Yan sebesar 9.000, sehingga total modal yang disetor bersih dari RAT itu sebesar $39.000 dan Yan $23.000 dan totalnya itu $62.000. Kemudian ditambah laba bersih tahun 2016, 60% RAT itu $20.700, sedangkan Yan itu sebesar 13.800 sehingga totalnya 34.500. Dan saldo modal per 31 Desember 2016 itu $59.700 untuk RAT dan $36.800 untuk Yan, dan total keseluruhan RAT dan Yan adalah $96.500. Kemudian entry penutup untuk kemitraan RAT dan Yan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Jadi jurnal yang pertama, income summary sebesar 34.500 pada RAT Capital sebesar 20.700 dan Yan Capital sebesar 13.800. Dan jurnal yang kedua adalah RAT Capital sebesar 6.000 dan Yan Capital sebesar 9.000 pada RAT Drawing sebesar 6.000 dan Yan Drawing sebesar 9.000. Yang selanjutnya ada perjanjian pembagian laba dan rugi. Jadi tidak ada perjanjian khusus laba dan rugi kemitraan akan dibagi rata. Namun biasanya mitra menyepakati rasio pembagian tertentu, misalnya seperti RAT dan Yan tadi 60%, 40%. Perjanjian ini bisa lebih kompleks dan mempertimbangkan yang pertama, waktu yang didedikasikan. Jadi mitra yang lebih banyak bekerja mungkin menerima tunjangan gaji. Ini bukan gaji sesungguhnya yang mengurangi laba bersih kemitraan, melainkan cara untuk membagi laba secara adil. Kemudian yang kedua, modal yang diinvestasikan. Jadi mitra yang menginvestasikan lebih banyak modal mungkin menerima tunjangan bunga atas modal mereka. Ini juga bukan beban bunga sungguhan, tetapi cara untuk membagi laba. Di sini terdapat ilustrasi. Jadi asumsikan bahwa perjanjian kemitraan antara An, Gar, dan Kat mengatur bahwa An dan Gar menerima tunjangan gaji sebesar $12.000 masing-masing, dengan sisa pendapatan dibagikan secara merata di antara ketiga mitra. Jika pendapatan bersih kemitraan sebesar $60.000 untuk tahun 2016 dan $12.000 untuk tahun 2017, pembagian pendapatan dijelaskan dalam lampiran di bawah berikut. Dapat dilihat dari lampiran 16.2 itu alokasi total tahun 2016 adalah $24.000 masing-masing untuk An dan Gar dan $12.000 untuk Kat. Alokasi untuk tahun 2017 adalah $8.000 pendapatan untuk An dan Gar dan kerugian $4.000 untuk Kat. Jadi perlu dicatat bahwa perjanjian kemitraan itu diikuti pada tahun 2017, meskipun tunjangan gaji sebesar $24.000 melebihi pendapatan bersih kemitraan sebesar $12.000. Kemudian jadwal alokasi pendapatan mengikuti urutan perjanjian pembagian keuntungan. Bahkan ketika kemitraan mengalami kerugian, tunjangan gaji meningkatkan kerugian yang akan dibagi secara merata. Kemudian yang ketiga ada bonus dan tunjangan gaji. Jadi dalam suatu persekutuan atau kemitraan, pembagian laba tidak selalu hanya berdasarkan rasio tertentu, misalnya 60%, 40%, tapi seringkali ada aturan tambahan dalam perjanjian yang mengatur bonus dan tunjangan gaji untuk partner tertentu. Yang pertama untuk tunjangan gaji partner. Ini bukan gaji dalam arti biaya operasional, tapi lebih kepada cara adil membagi laba berdasarkan kontribusi tenaga atau keahlian. Contohnya, partner yang bekerja penuh waktu di perusahaan bisa diberi tunjangan, misalnya 10.000 per tahun, sebelum laba sisanya dibagi sesuai perjanjian. Kemudian, bonus biasanya diberikan kepada partner pengelola atau manajer sebagai
insentif untuk meningkatkan keuntungan. Besarnya bonus umumnya dihitung sebagai persentase dari laba bersih partnership. Contohnya, An mendapatkan 10% dari laba bersih sebagai bonus karena dia adalah managing partner. Kemudian untuk urutan pembagian laba itu yang pertama hitung bonus terlebih dahulu berdasarkan laba bersih. Kemudian yang kedua, setelah itu kurangi dengan salary allowance sesuai ketentuan. Kemudian yang ketiga, sisa laba atau rugi dibagi sesuai rasio yang sudah disepakati. Nah, untuk bonus dan tunjangan gaji, jadi bonus biasanya didasarkan pada laba usaha dan dapat dihitung sebelum atau sesudah A tunjangan gaji dan B adalah bonus. Jika bonus diberikan setelah keduanya, maka rumusnya adalah bonus sama dengan persentase dari bonus dikalikan net income dikurangi tunjangan gaji, kemudian dikurangi dengan bonusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tunjangan bunga dan modal. Tunjangan bunga biasanya didasarkan pada ukuran modal mitra yang dapat dihitung dari 1. Saldo modal awal tahun. 2. Rata-rata saldo modal selama tahun berjalan. 3. Menggunakan rata-rata tertimbang. Dan yang keempat, saldo modal akhir tahun. Saldo akhir tahun dapat dihitung dengan saldo awal dikurangi penarikan ditambah investasi. Yang selanjutnya ada perubahan kepentingan kemitraan. Dan perubahan kepentingan kemitraan ini dapat disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, disosiasi. Ini berarti seorang mitra berhenti menjadi bagian dari kemitraan. Ini bisa terjadi karena mitra mengundurkan diri, dikeluarkan oleh mitra lain, atau keputusan pengadilan. Disosiasi bisa berujung pada pembelian kembali kepentingan mitra yang keluar atau pembubaran kemitraan. Kemudian yang kedua, pengalian kepentingan kepada pihak ketiga. Jadi seorang mitra dapat mengalihkan kepentingannya, misalnya hak atas keuntungan di masa depan kepada pihak ketiga. Namun pihak ketiga ini tidak otomatis menjadi mitra dan tidak memiliki hak manajemen. Hanya akun modal mitra yang mengalihkan dan akan dipindahkan ke nama penerima. Kemudian yang ketiga, penerimaan mitra baru. Mitra baru dapat bergabung dengan persetujuan semua mitra yang ada. Ini bisa terjadi dengan membeli kepentingan dari mitra yang sudah ada atau menginvestasikan uang atau sumber daya ke kemitraan. Kemudian yang keempat, metode akuntansi untuk penerimaan mitra baru. Yang pertama ada prosedur goodwill. Prosedur goodwill ini mengakui nilai aset kemitraan yang lebih tinggi termasuk goodwill pada saat mitra baru masuk. Kemudian yang kedua ada prosedur bonus. Jadi tidak mengakui revaluasi aset melainkan menyesuaikan akun modal mitra yang ada untuk memberikan bonus kepada mitra baru atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu pembelian hak dari mitra yang ada. Dengan persetujuan semua mitra yang masih ada, mitra baru dapat diterima dalam persekutuan yang sudah ada dengan membeli saham langsung dari mitra yang ada. Ini ada contoh, misalnya Off dan Ball adalah mitra dengan saldo modal masing-masing $50.000 dan $40.000. Cup membeli setengah dari kepemilikan Off seharga $25.000. Dan persekutuan baru yang terdiri dari Off, Ball, dan Cup dibentuk sedemikian rupa sehingga Off dan Cup masing-masing memiliki 25% kepemilikan. Kepemilikan Ball tidak berubah, yaitu tetap 50%. Entry untuk mencatat pengalihan Off ke Cup adalah Off Capital sebesar $25.000 di debit pada Cup Capital sebesar $25.000 di kredit. Nah, ini untuk mencatat penerimaan Cup sebagai dalam kemitraan mereka dengan pembelian setengah saham Off. Nah, ini selanjutnya ada informasi partnership mereka setelah sebelum dan setelah pembelian Cup, yaitu Off dan Ball memiliki modal masing-masing yaitu $50.000 dan $40.000 dengan income interest masing-masing 50%. Lalu Cup masuk dengan membeli setengah dari capital investment Off, sehingga dalam new partnership atau kemitraan baru mereka, capital investment Off dan Cup masing-masing adalah $25.000 dan capital investment Ball tetap yaitu $40.000. Lalu income interest-nya Off dan Cup masing-masing adalah 25%, sedangkan Ball tetap yaitu 50%. Selanjutnya yaitu revaluasi dengan pendekatan goodwill.
Contohnya, Off memiliki modal $50.000 dan Ball $40.000 dengan pembagian laba awalnya sama rata. Cobb masuk ke pemitraan dengan membayar $50.000 langsung kepada mitra dan memperoleh 50% kepemilikan. Sementara Off dan Ball masing-masing tinggal dengan 25%. Pembayaran Cobb menunjukkan bahwa total aset kemitraan dinilai $100.000. Persekutuan akan mencatat revaluasi tersebut sebagai berikut. Goodwill atau aset bersih yang dapat diidentifikasi $10.000 di debit pada off capital sebesar $5.000 di kredit dan ball capital sebesar $5.000 di kredit. Nah, ini saldo modal dirangkum sebagai berikut. Sebelum revaluasi, modal off dan ball masing-masing yaitu $50.000 dan $40.000. Lalu direvaluasi sebesar $5.000. Jadi after evaluasinya masing-masing yaitu $55.000 dan $45.000. Lalu modal ditransfer sebesar $25.000. Jadi off dan ball masing-masing dikurangi dengan $25.000, yaitu modal setelah ditransfernya masing-masing yaitu $30.000 dan $20.000. Lalu Cup kan membayar $50.000 kepemilikan. Jadi modal Cup yaitu sebesar $50.000. Jadi total semua modal setelah transfer maksudnya adalah $100.000. Selanjutnya yaitu non-revaluasi pendekatan bonus. Jika aset dari kemitraan baru tidak akan dinilai kembali tetapi jumlah modal yang sama akan ditransfer ke CAP, entry untuk mencatat transfer tersebut adalah off capital sebesar $22.500 di debit dan ball capital sebesar $22.500 di debit pada CAP capital sebesar $45.000 di kredit. Nah, off dan ball mentransfer modal dalam jumlah yang sama dan hak yang sama atas pendapatan masa depan kepada CAP, sehingga masing-masing menerima uang tunai sebesar $25.000 dari CAP. Nah, masing-masing mitra lama menerima $2.500 lebih dari jumlah modal buku yang ditransfer. Nah, selanjutnya ini adalah rekening modal sebelum dan sesudah penerimaan CAP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada modal per buku. Off dan ball masing-masing adalah $50.000 dan $40.000. Lalu modal ditransfer atas pembelian cup yaitu modal off sebesar $50.000 dikurangi dengan modal ditransfer sebesar $22.500 sehingga modal setelah transfernya adalah $27.500. Lalu modal ball sebesar $40.000 dikurangi dengan modal ditransfer sebesar $22.500 sehingga modal setelah ditransfernya adalah $17.500. Lalu untuk cup sebesar $45.000. Jadi modal setelah ditransfernya total semuanya menjadi $90.000. Selanjutnya yaitu berinvestasi dalam kemitraan yang sudah ada. Sekutu baru dapat masuk dengan investasi uang atau aset atau kontribusi kemampuan atau klien. Aset persekutuan lama bisa dinilai kembali atau tidak. Investasi sekutu baru dapat menjadi dasar penilaian kembali total bisnis. Jika modal sekutu baru berupa investasi, berarti sekutu baru itu membawa goodwill. Aset lama dicatat dengan nilai wajar kecuali ada bukti lain. Ini selanjutnya ada investasi kemitraan pada nilai buku. Contohnya, Dre dan Boy masing-masing memiliki saldo modal sebesar $40.000 dan membagi keuntungan secara merata. Mereka sepakat untuk mengakui Cry sebagai pemilik sepertiga dari modal dan keuntungan kemitraan baru Dre, Boy, dan Cry dengan investasi tunai sebesar $40.000. Investasi Cry sebesar $40.000 sama dengan bunga modal yang diterimanya, yaitu $80.000 ditambah dengan $40.000 sehingga hasilnya menjadi $120 dibagi dengan 3. Sehingga masalah revaluasi tidak muncul. Investasi Cry dicatat dalam pembukuan kemitraan sebagai berikut, yaitu cash,
di debit sebesar $40.000 pada Cry Capital sebesar $40.000 di kredit. Nah, ini untuk mencatat investasi Cry sebesar $40.000 untuk sepertiga interest in partnership capital and income. Selanjutnya yaitu aset persekutuan yang dinilai kembali, goodwill kepada mitra lama. Dre dan Boy masing-masing mempunyai modal $40.000 dan berbagi laba sama rata. Mereka menerima Cry dengan investasi tunai $50.000 untuk mendapat sepertiga bagian modal dan laba. Karena Cry mau membayar $50.000 untuk sepertiga dari total aset, tercatat $80.000 ditambah investasinya sendiri yaitu $50.000. Berarti ada aset tidak tercatat. Nah, nilai wajar persekutuan baru dihitung sebesar $150.000, sehingga aset tidak tercatat sebesar $20.000. Selisih dari $150.000 dikurangi dengan $80.000 ditambah dengan $50.000. Nah, jika aset lama dinilai kembali, entri penyesuaian dibuat untuk mencatat aset tak tercatat tersebut, yaitu goodwill sebesar $20.000 di debit pada Dre Capital sebesar $10.000 di kredit dan Boy Capital sebesar $10.000 di kredit. Nah, ini untuk menilai kembali aset yang disumbangkan oleh kemitraan lama. Lalu, kemitraan lama berdasarkan nilai investasi Cry. Lalu, cash bertambah sebesar $50.000 di debit pada Cry Capital sebesar $50.000 di kredit. Nah, ini untuk mencatat investasi Cry dalam kemitraan untuk sepertiga kepentingan dalam modal dan pendapatan. Lalu, capital balance-nya yaitu before revaluation modal Dre sebesar $40.000 dan modal Boy sebesar $40.000. Lalu direvaluasi masing-masing sebesar $10.000. Lalu setelah revaluasinya sama yaitu $50.000. Lalu bertambah investasi baru dari Cry sebesar $50.000. Jadi capital setelah investasi masing-masing dari Dre, Boy, dan Cry adalah $50.000. Nah, selanjutnya ini ada kemitraan dinilai kembali, akan tetapi goodwill-nya kepada mitra baru. Misalnya, Dre dan Boy setuju untuk menerima Cry ke dalam kemitraan untuk bunga 40% dalam modal dan keuntungan dengan investasi sebesar $50.000. Nah, dalam hal ini implikasinya adalah Cry membawa goodwill ke dalam kemitraan. Artinya, Dre dan Boy harus mencatat bersedia menerima Cry atas kepemilikan 40% dari aset tercatat sebesar $80.000 ditambah investasinya sebesar $50.000. Jadi 40% dikali dengan $130.000 adalah $52.000. Nah, dengan demikian nilai total kemitraan ditentukan dengan mengacu pada kepemilikan 60% yang dipertahankan dalam modal kemitraan baru dan keuntungan oleh Dre dan Boy. Jadi total modal kemitraan baru adalah $133.333, yaitu hasil dari $80.000 dibagi dengan 60%, dan kemitraan mencatat pinjaman Cry adalah sebagai berikut. Cash sebesar $50.000 di debit dan goodwill sebesar $3.333 di debit pada Cry Capital sebesar $53.333 di kredit. Nah, ini untuk mengakui Cry memiliki 40% saham dalam modal dan laba. Lalu, untuk ringkasan saldo modal sebelum dan sesudah penerimaan Cry adalah sebagai berikut. Modal per buku
Dre, dan Boy masing-masing adalah $40.000. Lalu investasi plus goodwill dari Cry yaitu bertambah sebesar $53.333, sehingga capital after investment-nya untuk total semuanya menjadi $133.333. Selanjutnya yaitu disosiasi kemitraan berkelanjutan karena kematian atau pensiun. Jadi pensiun atau meninggalnya seorang mitra dari bisnis kemitraan yang berkelanjutan mengakibatkan disosiasi dan memerlukan penyelesaian dengan mitra yang pensiun atau dengan ahli waris mitra yang meninggal. Penilaian dilakukan pada tanggal pembubaran sehingga pembukuan persekutuan ditutup pada tanggal kematian atau pensiun. Apabila terdapat jeda waktu antara kematian atau pensiun dan penyelesaian akhir, saldo modal sekutu yang meninggal atau pensiun direklasifikasi sebagai liabilitas. Jika mitra yang pensiun atau ahli waris mitra yang meninggal dibayar sejumlah yang sama dengan saldo akhir rekening modalnya, satu-satunya entry yang diperlukan adalah debit ke rekening modalnya dan kredit ke kas sebesar jumlah yang dibayarkan. Ketika penyelesaian dengan mitra yang pensiun lebih besar atau lebih kecil dari saldo akhir rekening modal, prosedur evaluasi goodwill dan non-revaluasi bonus menyediakan metode akuntansi alternatif untuk penyelesaian tersebut. Selanjutnya ada contoh, yaitu An, Mik, dan Jus adalah mitra dengan persentase bagi hasil masing-masing 40%, 20%, dan 40%. Jus memutuskan untuk pensiun. Modal dan pendapatan ketiga mitra tersebut pada tanggal pensiun Jus adalah seperti pada gambar, yaitu An 70.000, Mik 50.000, dan Jus 80.000. Jadi total capital balance-nya 200.000. Lalu persentase kapitalnya yaitu 35%, 25%, dan 40%. Lalu untuk profit and loss-nya 40%, 20%, dan 40%. Lalu pertama itu ada metode pembayaran berlebih kepada mitra yang pensiun. Jadi para mitra sepakat bahwa bisnis tersebut dinilai terlalu rendah dalam pembukuan persekutuan dan bahwa Jus akan dibayar 92.000 sebagai pelunasan akhir atas hak persekutuannya. Kelebihan pembayaran kepada Jus dapat dicatat dengan 3 metode, yaitu yang pertama, Jus dapat diberikan bonus. Kedua, modal persekutuan dapat dinilai kembali sebesar kelebihan pembayaran kepada Jus. Dan yang terakhir, modal persekutuan dapat dinilai kembali berdasarkan jumlah yang tersirat dalam kelebihan pembayaran tersebut. Jadi ada bonus untuk mitra yang pensiun. Jadi kemitraan akan mencatat penarikan Jus sebagai jurnal berikut, yaitu Jus Capital sebesar 80.000, lalu ada N Capital sebesar 8.000, dan Mik Capital sebesar 4.000. Lalu sisi kreditnya ada cash sebesar 92.000. Jadi karena An dan Mik memberikan bonus 12.000 kepada Jus, jadi jumlah tersebut mengurangi akun modal mereka dengan menggunakan rasio bagi hasil relatif, yaitu 40-20. Kemudian ada goodwill sama dengan kelebihan pembayaran dicatat. Jadi metode kedua untuk mencatat penarikan Jus adalah dengan mencatat kelebihan uang tunai sebesar 12.000 yang dibayarkan kepada Jus atas saldo rekening modalnya dengan jurnal, yaitu Jus Capital 80.000, goodwill 12.000 pada cash sebesar 92.000. Jadi dengan pendapatan itu, goodwill hanya dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan oleh kemitraan yang berkelanjutan kepada Jus.
Pendekatan ini hanya melakukan revaluasi atas bagian jus dalam aset kemitraan. Pendekatan ini tidak melakukan revaluasi atas kepentingan modal AN dan MIK. Kemudian ada revaluasi total modal persekutuan berdasarkan kelebihan pembayaran. Jadi pendekatan ketiga untuk merekam pensiun jus akan dinilai kembali dengan total modal persekutuan berdasarkan kelebihan pembayaran sebesar 12.000. Dengan metode ini total modal persekutuan dinilai kembali dengan jurnal, goodwill atau other asset sebesar 30.000. Lalu kreditnya ada N capital sebesar 12.000, MIK capital sebesar 6.000 dan jus capital sebesar 12.000. Jadi total undervaluasi kemitraan diukur berdasarkan jumlah yang tersirat dari kelebihan pembayaran sebesar 12.000 dengan persentase bagi hasil jus sebesar 40%. Kemitraan kemudian mencatat pensiun jus sebagai jurnal ini, yaitu jus capital pada cash sebesar 92.000. Lalu ada kedua, yaitu pembayaran kepada mitra yang pensiun kurang dari saldo modal. Jadi misalnya jus dibayar 72.000 sebagai pelunasan akhir bunga modalnya. Dalam kasus ini, ketiga mitra mungkin telah sepakat bahwa nilai bisnis tersebut kurang dari nilai bukunya. Jadi ada aset yang dinilai terlalu tinggi, diturunkan nilainya. Jadi pembayaran pensiun kepada jus sebesar 8.000 kurang dari saldo modal, akhirnya menyisaratkan bahwa modal persekutuan yang ada dinilai terlalu tinggi sebesar 20.000, yaitu didapat dari 80.000 dikurangi 72.000 dibagi 40%. Jadi jika bukti yang tersedia mendukung implikasi ini, aset yang dinilai terlalu tinggi tersebut harus diidentifikasi dan dikurangi ke nilai wajarnya. Persekutuan mencatat revaluasi dan pembayaran kepada jus dengan jurnal, yaitu N capital sebesar 12.000, MIK capital sebesar 6.000, jus capital sebesar 12.000 dan kreditnya net aset sebesar 20.000. Lalu jurnal yang kedua yaitu jus capital pada cash sebesar 72.000. Kemudian ada bonus untuk mitra yang berkelanjutan. Jadi jika bukti menunjukkan bahwa modal kemitraan dinilai secara wajar, kemitraan akan mencatat pensiunnya jus berdasarkan prosedur bonus dengan jurnal jus capital 80.000, lalu ada kreditnya N capital sebesar 5.333, lalu MIK capital sebesar 2.667 dan cashnya sebesar 72.000. Jadi metode pencataan ini memberikan bonus kepada MIK dan N. Jadi bonus diukur berdasarkan selisih saldo modal jus dengan uang tunai dan yang dibayar oleh persekutuan untuk kepentingannya sebesar 40%. Materi terakhir yaitu limited partnership atau persekutuan komanditer. Limited partnership terdiri dari minimal satu general partner bertanggung jawab penuh atas utang dan salah satu atau lebih limited partner hanya menanggung kerugian sesuai modal yang ditanamkan. General partner punya partner pengelolaan usaha dan menanggung unlimited liability. Jadi, limited partner hanya sebagai investor, tidak ikut mengelola. Jika ikut mengelola, statusnya berubah menjadi general partner. Pembentukannya lebih rumit daripada general partnership karena perjanjian harus tertulis, ditandatangani, dan diajukan ke pejabat publik sesuai aturan hukum. Lalu ada usaha patungan. Jadi usaha patungan itu memiliki karakteristik kemitraan, kecuali bahwa usaha patungan biasanya didirikan untuk tujuan terbatas tertentu. Setelah kegiatan selesai, usaha patungan tersebut dihentikan. Oleh karena itu, wewenang usaha patungan terbatas.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.